طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif al-habib al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir al-Alawi al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumih wa asrarih fid darain amin. Ila an qala faslun fi syuruti wujubi iqamatil jama'ati wal jumu'ati. Faslun utawi iki iku fasal nerangake ing dalam pira-pira syarat-syarat wajib negaaken atau jumenangaken salat jamaah wal jumu'ati bukan wal jum'ati, wal jumu'ati. Wa fi syuruti sihhatil jumu'ati lan ing dalam nerangaken pira-pira syarat sahih salat Jumat. Wa fi arkanil khutbataini lan ing dalam pira-pira rukun khutbah, loro khutbah. Wa syurutihima lan piro-piro syarate loro khutbah. Al jama'atu ala dzukuri al ahrari al muqimina al balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin. Al jama'atu utawi salat berjamaah. Fi ada'i maktubatinnya ing dalam ngerjaaken atau melaksanakan salat wajib. Al jama'atu utawi salat berjamaah ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang al ahrari kang merdeka al muqimina tur wong pira-pira wong kang mukim. Al baligina tur balik dan juga orang yang balik. Ghairil ma'dzurina liyane wong kang duweni udzur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ghairil ma'dzurina liyane wong kang dia udzur. Fardu kifayatin iku fardu kifayah. Fardu kifayatin iku fardu kifayah. Jadi fasal ini menerangkan tentang sholat berjamaah. Fasal ini menerangkan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang merdeka dan juga orang yang mukim, begitu juga orang-orang yang sudah balik dan tidak memiliki udzur. Jadi bagi mereka yang sudah memenuhi syarat ini, laki-laki merdeka juga mukim dan juga sudah balik dan juga tidak memiliki udzur, maka
bagi mereka hukumnya fardu kifayah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, wa ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimu syaitan. Jadi tidaklah 3 orang berada di salah satu tempat fi qaryah, di desa ataupun di badu atau di kampung, la tuqamu fihimul jamaah, yang di situ tidak ditegakkan di antara mereka salat berjamaah kecuali istahwadha alaihim syaitan, maka kampung itu sudah dikuasai oleh syaitan. Jadi kampung itu kampung setan namanya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan fa'alaika bil jamaah, hendaknya kamu melaksanakan sholat berjamaah. Fa innama ya'kuludz dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Jadi yang namanya serigala itu mencari kambing yang berada di tepi, yang jauh dari rombongannya. Itu yang akan dimakan sama serigala. Jadi serigala nggak mungkin mencari kambing yang berada di kerumunannya. Tapi yang dicari oleh serigala adalah kambing-kambing yang menepi, yang sendirian. Itu makanya yang dimakan oleh serigala. Nah, serigala ini diumpamakan seperti syaitan. Ibaratnya syaitan itu tidak mungkin akan memangsa orang-orang yang berjamaah. Tidak mungkin memangsa orang-orang yang berjamaah. Makanya kata Rasulullah, fa'alaika bil jamaah, hendaknya kamu sholat berjamaah. Dan termasuk musibah yang paling besar, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, jika ada salah satu keluarga di antara mereka tidak sholat berjamaah, itu musibah fid din. Musibah terbesar itu musibah yang menimpa agama. Jadi sholat berjamaah itu penting. Makanya ketika di rumah ditegakkan sholat berjamaah terus rutin, insya Allah syaitan pun tidak akan berani mendekat kepada orang-orang yang ada di rumah. Mafhum ya? Terus kemudian juga di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma in taliqa ma'i birijalin ma'ahu huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Jadi intinya orang-orang yang tidak mau bergabung dengan, tidak mau berjamaah, keluar dari rombongan berjamaah. Walaupun ini hadis ini bukan menunjukkan bahwa dalil ini hadis ini tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain, bukan. Menunjukkan bahwa hadis ini mengancam kepada orang-orang yang munafik, yang yatakhallafuna 'anil jamaah, yang mereka berselisih atau menyimpang daripada jamaah dan juga mereka tidak sholat sama sekali. Mereka diancam, bahkan Rasulullah punya keinginan untuk membakar rumah-rumah mereka. Nah, terus kemudian sholat berjamaah itu sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Athqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wal fajri. Kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik adalah sholat isya dan juga sholat subuh.
Bahkan kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Jika mereka itu tahu fadilahnya salat Isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi untuk menghadiri salat berjamaah walaupun dengan cara habwan, merangkak. Karena saking banyaknya fadilah. Makanya orang walaupun kalau malam tahajud, qiyamul lail, tapi tidak sholat Isya berjamaah atau tidak sholat subuh berjamaah, percuma. Karena tidak mungkin dicatat seseorang itu menjadi orang yang qiyamul lail, menghidupkan waktu malam, kecuali kalau memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah jika sholat Isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Makanya jangan males. Kata Rasulullah, asqalus shalah 'alal munafiqin. Jadi tandane wong munafik iku nek salat Isya mah malas, salat subuh mah malas. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Jika ada orang yang sudah melaksanakan, ya sudah, di kampung itu nggak dapat dosa. Tapi jika di kampung itu sama sekali tidak ada orang yang mendirikan sholat berjamaah, maka semuanya kena dosa. Terus, wa fil jum'ati fardu ainin alaihim. Wa fil jum'ati lan tetap iku ing dalam sholat Jumat. Wa fil jumu'ati lan tetap iku ing dalam sholat Jumat. Artinya berjamaah di dalam sholat Jumat. Fardu ainin utawi fardu ainin alaihim ing atase wong-wong mau kang disebut adzukur al-ahrar al-muqimin ala sabili tawattun al-balighin ghairil ma'durin. Idza kanu ing dalam nalikane ono sapa mau wong kang disebut arba'ina iku 40 jumlane. Idza kanu ing dalam nalikane ono wong-wong kang mau disebut arba'ina iku jumlahe 40 walaupun sama imam, termasuk 40 orang, satunya termasuk imam. Mukallafina tur mukallaf arba'in juga mukallaf. Jika ada di antara mereka hanya anak kecil, maka tidak bisa untuk melaksanakan Jumat. Karena jumlahnya harus 40 dan juga mukallaf. Apa itu mukallaf? Al-balik, al-aqil. Wong kang wis balik sama orang yang sudah yang berakal. Mafhum? Kalau di antara mereka ada yang majnun, wa mugma alaih, nggak bisa karena dia adami taklif. Karena dia mukallaf. Mafhum? Fi abniyatin ing dalam, dan juga syaratnya fi abniyatin ing dalam abniyah. Apa abniyah? Berada di tengah-tengah bangunan. Ay manazil yastautinuhal adadul mu'tabar. Jadi tempat-tempat yang ditempati oleh jumlah yang tadi 40. Jadi didirikannya sholat Jumat itu berada di tengah-tengah bangunan. Artinya di tengah-tengah desa atau kampung, ya. Dan tempatnya itu, ya manazil itu, ya berdekatan walaupun bangunannya dari apa saja, entah itu dari gubuk, entah itu dari apa, ya.
Kalau jumlahnya, jadi antakunal al-abniyatu mustami'atan fil uruf. Jadi bangunan itu terkumpul secara adat. Jadi bangunan, rumah-rumah desa, ya. Kamu bayangin jangan di sini, bayanginnya di padang pasir. Ya, orang-orang Arab dulu, mereka itu kan berada di padang pasir, ya kan? Terus bikin rumah, bikin tenda, terus jadi mustautin di sana. Terus ada di antara di salah satu dari bangunan situ ada pasarnya otomatis nanti. Terus kemudian ada tempat penyembelihan onta, ada penyembelihan kambing. Ya artinya ada tempat-tempat pasarnya, ya kan? Berada tengah-tengah itu fi abniyatin. Mafhum nggak ini? Jangan kamu artikan abniyah itu bangunan, harus mendirikan sholatnya di bangunan, bukan. Melaksanakan sholat Jumat nggak harus dibangun, nggak harus di masjid. Boleh ngadainnya di mana? Di lapangan boleh. Jadi yang namanya fi abniyatin di situ jangan salah paham mengartikannya, artinya berada di tengah-tengah bangunan, di tengah-tengah kampung atau desa ataupun balad atau badu. Paham? Wa alaman nawal iqamata indahum arba'ata ayamin sihahin. Wa alaman lan ing atase wong wa alaman lan wajib ing atase wong nawal iqamata kang niat sapa man al iqamata ing netep indahum ing dalem sandinge sapa mukallaf mau. Artinya berada di antara al-dzukur, al-ahrar, al-muqimin, al-mustautinin maksudnya. Ya. Berapa niat iqamahnya? Arba'ata ayyamin ing patang di papat ayamin piro-piro dino sihahin kang utuh. Sihahin kang utuh. Yang semangat. Awas. Perhatikan, cuma males-malesan. Wa alaman nawal iqamata indahum arba'ata ayamin sihahin. Lan wajib ing atase uwong nawal iqamata kang niat sapa uwong al iqamata ing iqamah indahum ing dalam ansandinge mau mukallaf al ahrar arba'ata ayamin ing patang piro-piro dina sihahin kang utuh. Dan juga kewajiban sholat berjamaah, sholat Jumat, dan juga kewajiban sholat Jumat itu bagi mereka yang niat menetap di desanya mereka selama 4 hari utuh. Contoh, kayak kamu di pondok, ya kan? Kayak kamu di pondok, kamu kan niat di sana niat lebih dari 4 hari atau 4 hari atau lebih. Nah, ketika kita sudah niat untuk menetap di satu tempat di desa atau di kampung, yang mana niat kita menetap di sana itu 4 hari bahkan lebih, itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kamu ke Jakarta, musafir nggak wajib sholat Jumat kalau memenuhi syarat. Tapi kalau sudah kamu ke Jakarta, niat 4 hari menetap di Jakarta atau lebih,
ya sudah berarti wajib sholat berjamaah, sholat Jumat. Kalau lebih dari 4 hari? Ya masih musafir, nggak wajib. Itu boleh dimasukin ke 40 orang ya? Itu boleh dimasukin ke 40 orang. Apanya? Si orang Ya nggak bisa. Nggak bisa, karena bukan mustautin. Jafar ke Jakarta, lihat seminggu misal. Coba sampai sana ada Nggak bisa. Karena bukan mustautin. Karena bukan menetap di sana. Siapa itu mustautin? Yang asli orang situ. Mustautin itu mereka tidak pergi dari kampungnya kecuali ada perluan. Kecuali ada hajat. Itu mustautin namanya. Kayak kita nih nggak mungkin pergi dari sini kecuali ada perlu. Itu namanya mustautin. Dan ada pun orang pendatang, iqomah namanya. Kayak santri-santri itu, ya kan? Niat ke pondok itu apa? Ya niat merantau, bukan mustautin. Kecuali sudah mustautin di sana. Kalau ini kan santri kan enggak. Suatu saat dia pulang. Ya kan? Nah makanya ketika mereka mendirikan sholat Jumat, ya nggak bisa. Kalau tanpa orang mustautin. Tapi wajib bagi mereka untuk sholat Jumat dan sah. Afum? Musafir harus yang jauh tuh. Hanya ke Kaplongan. Ya iyalah, musafir itu harus memenuhi syarat. Yang nggak wajib sholat berjamaah, sholat Jumat itu yang memenuhi syarat musafirnya. Harus masafatul qasr 83 kilo. Dan juga kalau berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya habis sholat subuh, wajib tetap untuk sholat Jumat. Boleh dia berangkat setelah sholat subuh, tapi harus sholat Jumat. Mafhum? Wa alaman balagahu nida'u saytin min tarafin yalihi min baladiha. Wa alaman lan ing atase wong. Wa alaman lan wajib ing atase wong balago sampai atau tumuko hu ingman nida usaitin opo undang-undang atau apa arane tekang sampai kepada mereka nida apa wong kang apa nida usaitin panggilan suara. Wa alaman lan wajib ing atase wong balago sampai hu ing wong nida usaitin panggilan suara. Undang-undang ya nida undang-undang bahasa Indramayu ya. Panggilan. Iya, panggilan undang-undang suara. Saitin suara. Min tarafin saking tepi atau ujung pinggir. Awas dibedakan ada torof, ada torfun. Torof ikut tepi atau pinggir. Kalau torfun peninggalan. Iya. Mafhum? Ningali itu melihat. Torof. Torfun, ada torof. Yali kang nyandingi hi ing wong
yali kang nyandingi apa torof hi ing wong min baladiha saking balade Jumat. Dan juga wajib sholat Jumat bagi mereka yang sampai sama mereka itu panggilan suara Jumat. Dari mana? Min torofin yalihi min baladi. Jadi contoh, ini batas. Ini batas. Ini kampung sini, kampung apa? Contohnya, di sini Karanganyar. Di sini sudah Lemabang misalkan. Ya. Jika kita mengundang di sini ada nida usaitin panggilan Jumat, adzan Jumat, min torofin sini nih, terus kesananya nyampe kedengeran, maka mereka juga wajib untuk melaksanakan sholat Jumat di sini. Jika memang di sini nggak sampai, misalkan jumlah mereka sedikit. Contoh ini, jumlah mereka di sini hanya 20 orang. Ya kan? Jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak sholat Jumat. Kalau dari ujung Karanganyar sini jika dipanggil sholat Jumat, terus mereka kedengaran, maka mereka wajib sholat Jumat. Nafum? Dihitungnya ujung ke ujung. Min torofin dari tepi pinggir yalihi kang nyandingi apa torof hi ing wong min baladiha ay baladil Jumat. Masih paham iki? Paham ya? Jadi nggak punya alasan mereka, oh nggak bisa, saya nggak, di sini jumlahnya cuma 20 orang. Nggak bisa kalau mereka sudah, jika dipanggil, ada undang-undang, artinya ada suara panggilan untuk sholat Jumat, mereka terdengar, maka mereka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat di baladil Jumat. Yang dengar harus salah satu apa harus semuanya? Yang mendengar itu. Yang mendengar itu. Iya, yang sampai ke suara itu ke mereka, yaitu yang mereka sholat, yang wajib sholat Jumat. Enggak semuanya. Jadi misalkan di kampung kan, misalkan tadi apa Karanganyar sini apa nanti Karanganyar manggil. Yang dengar nih orangnya satu misalkan, yang paling dekat lah sama balad Jumat ini. Iya, yang itu yang wajib. Dia nggak harus semuanya, jadi nggak harus yang misalkan yang di tempat. Iya, enggak. Iya. Panggilannya maksudnya apa? Adzan, nida usaitin itu panggilan adzan untuk sholat Jumat. Panggilan buat sholat. Iya. Kalau di desa sana kedengeran, kalau di desa ini lagi azan, yang dengarnya berarti harus datang ke desa ini. Iya. Kalau jumlahnya nggak sampai 40. Terus syaratnya sholat Jumat jumlahnya 40. Iya. Bahkan desa situnya 20 orang, sehingga ramen lah. Itunya dengar kalau azan berarti sudah harus. Iya, wajib. Gak ada alasan untuk tidak sholat Jumat. Mafhum? Nida usaitin itu panggilan suara yang keras. Itu namanya nida usaitin. Panggilan suara yang keras, yang kuat. Jelas? Nah, tapi di sini, Far, kamu lihat di syarahnya, wal mu'tabaru sima wahidin fa aktsar min dzalikal mahal bil quwwah la bil fi'il ma'atidalis sauti wastiwa'il makan wa adamil mani' min hawa'in wa syajarin mathalan wa la yu'tabarul ulu ka an kana al mahal ala alin yasma'u ahlun nida li uluwihi. Mafhum? Wal mu'tabar sima wahidin. Yang penting
Yang penting satu orang yang dengar juga semuanya wajib sholat tuh. Wa in kana bil fi'il. Oh, alkan bil gua. Ya. Jadi semuanya gitu. Iya. Mafhum ya? Terus wa syartuha lan utawi syarat salat Jumat. Wa syartuha lan utawi syarat Jumat. Waktu duhri iku waktu duhur. Mafhum? Jadi kapan didirikan salat Jumat itu? Di waktu duhur. Ya. Jelas? Wa khutbatani lan kloro khutbah. Wa khutbatani lan kloro khutbah. Qablaha ing dalem sedurunge Jumat, salat Jumat. Fihi ing dalem waktu duhur. Ing dalam waktu Jumat. Harus sudah masuk waktu sholat Jumat atau sholat duhur. Semuanya, khutbah Jumatnya dan juga sholat Jumatnya. Jika satu kalimat, satu rukun, satu huruf daripada khutbah Jumat itu sebelum masuk waktu duhur, maka tidak sah. Lanjut. Wa khutbatani lan keloro khutbah qablaha ing dalam sedurunge salat Jumat fihi ing dalam waktu Jumat atau waktu duhur. Yasma'u kang runguaken. Yasma'u kang runguaken huma ing keloro khutbah. Yasma'u kang runguaken huma ing keloro khutbatan al arbauna sopo wong kang petang puluh. Jadi awas, rukun-rukun khutbahnya juga harus terdengar orang patang puluh. Jadi 40 orang mustautin ini harus mendengarkan arkanul khutbatain. Mafhum? Makanya kan kadang sunnahnya itu yang jadi imam itu ya yang jadi khatib. Sunnahnya. Jika yang jadi khatib si A, yang jadi imam si B, syaratnya B ini harus mendengarkan rukun-rukun khutbah. Ya. Kalau tidak mendengarkan arkanul khutbaten, maka tidak boleh sholat Jumat menjadi imam. Mafhum gak ini? Jadi di sini kamu lihat far'un. Ada satu cabang hukum. Lau khataba syakhsun wa arada an yuqaddima syakhsan gairahu liyusalliya bil qaumi fasyartuhu an yakuna mimman sami'al khutbata wa an yanwiyal jumu'ata in kana minal arba'ina wa illa bi an kana zaidan alal arba'ina fala yushtaratu alaihi niyatul jum'ah idh yajuzu sholatul jum'ah khalfa musallid dhuhri.
Jadi begini, jika ada orang, makanya sunnah, tak ulangi, sunnah yang jadi khatib itu ya jadi imam. Ya, sunnah. Tapi apakah boleh khatibnya Z yang jadi imam Amr? Boleh. Tapi syaratnya fasyartuhu an yakuna mimman sami'al khutbah. Si Amr ini harus mendengarkan khutbah. Rukun-rukun khutbahnya. Jadi kalau dia tidak mendengarkan rukun-rukun khutbah, maka tidak boleh. Mafhum enggak? Makanya wa yukrahu dzalika a'ni an yakuna al-khatibu ghairal imami. Afta bidzalika asy-syekh An-Nahrir Al-Laudza'i Muhammad Shalih bin Ibrahim. Makruh jika khatib sama imam itu beda orang. Ya. Beda orang. Yang khatibnya Z, yang jadi imamnya Amr. Siapa yang ifta? Asy-Syekh An-Nahrir Al-Laudza'i Muhammad Shalih bin Ibrahim. Nah. Terus wa antu shalla jama'atan bihim. Wa antu shalla lan yento dilaksanakan salat Jumat itu jama'atan hale berjamaah. Jama'atan hale berjamaah. Bihim kelawan wong-wong kang disebut mau. Mafhum enggak? Ya. Terus wa an la tuqarinaha ukhra bi baladiha. Wa an la tuqarinaha lan nyento orang barengi. Ha ing Jumat ukhra apa Jumat liyane. Bi baladiha fi baladiha ing dalam balade Jumat. Jadi jika sholat Jumat itu di satu desa, di satu kampung ada dua sholat Jumat didirikan, ya. Padahal di kampung itu hanya cukup satu Jumat, artinya hanya satu didirikan sholat Jumat berjamaah di satu tempat. Tapi ada bikin lagi sholat Jumat di kampung itu. Padahal belum memenuhi syarat untuk mendirikan dua sholat Jumat. Makanya syaratnya tidak boleh ada yang membarengi Jumat lain di baladnya. Masjid satu, masjid A dengan masjid B di satu tempat. Sedangkan tempat itu atau negeri kampung itu belum memenuhi syarat untuk mendirikan dua sholat Jumat. Maka jika berbarengan, takbirnya berbarengan, bareng-bareng, ini nggak sah semuanya. Jika bareng-bareng Allahu Akbar sama-sama takbir, nggak sah semua dua-duanya. Atau siapa yang lebih dulu mengucapkan Allahu Akbar, ini yang sah, ini yang nggak sah. Syaratnya? Ya. Syaratnya? Hah? Syaratnya untuk mendirikan? Iya, jadi enggak, syaratnya itu apa? Syaratnya ya syaratnya jika memang sudah masjid itu sudah full, ya, terus juga memang sudah waktunya untuk mendirikan sholat Jumat, mendirikan ada sholat Jumat lain karena memang sudah penuh, atau misalkan berbeda aliran, ya, di sini ahlu sunnah wal jamaah, di sini bukan ahlu sunnah wal jamaah atau mubtadi', maka boleh mendirikan sholat Jumat yang lain.
Ya, mafhum? Tapi jarak juga. Jarak dulu. Jarak kemudian Intinya bukan masalah jarak. Yang penting masjidnya itu memenuhi syarat enggak. Bikin 2 sholat Jumat itu. Kalau memang semuanya bisa ditampung di tempat itu, ya sudah cukup 1. Makanya di mana-mana juga setiap masjid ada masjid jami biasanya. Nah, masjid jami ini digunakan untuk sholat Jumat. Kayak di Tarim ada masjid jami. Ya, al-masjidul jami'. Masjid yang mengumpulkan dari semua masjid, al-jami'. Nah, sholat Jumat didirikan di situ. Kalau sudah full sampai meluber, kesulitan orang untuk melaksanakan sholat Jumat di satu tempat ini, di masjid ini, maka boleh mendirikan yang lain. Ya. Kalau misalkan yang tadi nih, kalau Jumat kan di Bangkar ada masjid, di Bangkar ada masjid. Yang Bangkar syaratnya belum memenuhi, tapi yang di Bangkar syaratnya udah memenuhi. Di Bangkar 20 orang doang misalkan yang masjidnya. Nah, Grand Royal azan yang orang Bangkar kedengeran itu wajib di situ, atau kalau nggak kedengeran kan nggak wajib di situ. Ya, itu iskal sebenarnya. Makanya memang repot di sini nih repot. Karena semua masjid pengennya didirikan sholat Jumat. Padahal kalau memang di masjid-masjid itu sudah cukup, ini kan desa Karanganyar. Ya mestinya kalau mencukupi satu masjid ya sudah. Kecuali berbeda aliran. Ya, aliran ahlus sunnah sama yang bukan ahlus sunnah. Yang mestinya kalau memang ini ya itulah, ini menunjukkan bahwa nggak tahu ini terlalu semangat mendirikan sholat Jumat apa memang ya dengan faktor lain. Makanya itu wallahu a'lam. Makanya ya membingungkan betul. Makanya hati-hati kalau sholat Jumat, datang ke tempat yang betul-betul hati-hati. Ya. Kalau sini kan Karangmalang ini. Batas Demang Villa itu kan Karangmalang, ini kan Karanganyar kita. Beda. Tapi kan balagahu nida'u sayyiti. Jika memang di sini nggak ada sholat Jumat, tapi kita sampai, makanya wajib tetap sholat Jumat. Karena di sini balagahu nida'u sayyitin, ya kan? Iya. Mafhum? Wa arkanul khutbataini lan utawi pira-pira rukune loro khutbah. Diperhatikan nih rukun-rukun khutbah. Yang pertama, hamdulillahi iku muji Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya, harus alhamdulillah, nggak boleh asyukurulillah, nggak bisa diganti dengan asyukurulillah, tapi harus alhamdulillah, hamdulillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lan salawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu mugi maringi rahmat sinten Allah wasallam lan mugi maringi selamat alaihi ing atase kanjeng nabi. Wal wasiyatu bittaqwa lan wasiat kelawan takwa fihima ing dalam keloro khutbah. Harus perhatikan. Diperhatikan, kadang khotib ini terus nggak memperhatikan yang begini-begini. Padahal ini yang menjadikan sah tidaknya sholat Jumat. Fihima ing dalam keloro khutbah. Masya Allah. Terus wa ayatun mufhimatun fi ihdahuma, lan moco ayat mufhimah kang memahamkan
fi ihdahuma ing dalam siji dari kedua khutbaten. Paham? Jadi juga termasuk syaratnya keloro khutbah itu harus membaca ayat Quran yang memahamkan. Ya, ayat Quran yang memahamkan, bukan sekedar ayat Yasin cukup gitu. Gak bisa, tidak memahamkan. Tapi syaratnya yang bisa memahamkan. Contohnya, Ini memahamkan ini masuk dalam konteks khutbahnya dia. ya, wal asri innal insana lafi khusri illa illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wal aula an takuna fi khutbatil ula. Tapi yang lebih afdol meletakkan ayatnya itu di khutbah yang pertama. Wa du'a lil mu'minina fis saniyati. Wa du'a ulan du'a lil mu'minina keduanya piro-piro mukmin fis saniyati ing dalam khutbah kang kaping pindho. Wa syurutuhuma lan utawi piro-piro syarate khutbaten. Wa syurutuhuma lan utawi piro-piro syarate khutbaten. At-taharatu iku suci anil hadatsaini saking loro hadas. Hadas cilik utawa hadas besar. Awas. Harus punya wudu. Termasuk orang yang salisil bol. Jika ada orang salisil bol, ya, orang punya penyakit salisil bol, itu kan setiap kali dia mau melaksanakan sholat fardu, maka dia wajib toharo, kemudian wudu. Ya kan? Maka dari itu, jika ada orang punya penyakit salisil bol, dia menjadi khatib, maka ketika dia menjadi imam, harus wudu. Yang toharo plus wudu pertama buat khutbah, di wudu lagi. Iya. Yang bersuci bukan hanya sekedar wudu, tapi bebersih. Karena hadasnya masih ngucur. Paham ya? Itu sekali doang. Sekali wudu pas wudu pertama, pas pengen wudu kedua wudu lagi kan? Satu wudu buat dua wudu gitu. Iya, satu toharo untuk dua khutbah. Iya. Mafhum? Terus wa du'a lil mu'minina fis saniyah. Wa syurutuhuma lan utawi pira-pira syarate khutbatin. At-taharatu anil hadatsaini iku suci saking keloro hadas. Hadas cilik utawa hadas besar. Wa anin najasati lan saking najis lan taharah saking najis fil badani ing dalam badan wal makani lan ing dalam tempat wal mahmuli lan kang ditanggung wal mahmuli lan kang den tanggung lahu keduwene khatib. Utawa kang digawa. Ya al-mahmul itu kang digawa, kang ditanggung, utawa kang digawa yang dibawa. Baik pun dari thawb, kain, atau selainnya, ridaknya, ya harus bersih, harus suci maksudnya ya. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Karena sholat Jumat itu seperti apa? Dua khutbah itu seperti dua rakaat. Ya. Wal qiyamu lan jumeneng ngadeg
Fihima ing dalam keloro khutbah bagi yang mampu. Tapi kalau yang tidak mampu, khataba qaidan, boleh dia duduk kalau memang tidak mampu. Tapi lebih ahsan, lebih afdol kasihkan ke yang lain yang bisa berdiri. Wal julusu bainahuma lan lungguh bainahuma ing dalam antarane keloro khutbah. Awas. Jadi ada duduk di antara dua khutbah. Harus kena tumak ninahnya. Gak bisa asal cek langsung berdiri. Kalau nggak ada tumak ninah. Jadi harus tumak ninah sebentar, duduk, digadar, subhanallah. Bacanya apa dulu Ya nggak apa, baca apa aja. Yang penting duduk. Karena itu termasuk syurut, syarat sahnya khutbah. Ada sing nganu apa? Sing pendodok kayak menang nasi nganggo jamaah iki baca apa? Oh ya terserah. Mau sholawat boleh. yang banyak Ya mau baca apa aja boleh. Wal wala'u bainahuma wal wila'u ya. Wal wila'u bainahuma lan nuli-nuli wal wila'u lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane keloro khutbah. Jadi nggak boleh ada jarak yang terlalu panjang. Termasuk jaraknya panjang itu biqadri raqatain. Itu panjang itu. Ya. Ya. Kayak sholat 2 rakaat, diem dulu duduknya kayak orang yang jika terlalu banyak, terlalu panjang. Jaraknya itu seperti orang sholat 2 rakaat, maka itu yadur, membahayakan. Tapi kalau kurang dari biqadri raqatain, fa inna qasam biqadri raqatain, maka la yadur. Ya, tidak membahayakan. Berarti kalau qasir nggak apa-apa. Berarti kalau bentar nggak apa-apa. Nggak apa. Nah, tapi bentar itu misalkan lagi khutbah, kita nggak sengaja dia misal kentut, kan berarti otomatis di khutbah kedua dia harus wudhu. Nah, waktu duduk itu dia boleh bersuci. Boleh. Boleh. Pergi di tempat itu. Boleh. Asal tidak terlalu panjang. Terus wa bainahuma wa bainas salati wa bainahuma lan nuli-nuli ing dalam antarane keloro khutbah wa bainas salati lan ing dalam antarane salat. Jadi antara dua khutbah sama antara salat itu harus berkesinambungan, nuli-nuli. Terus wa anyakuna lan yento ono apa khutbatain wa anyakuna lan yento ono apa keloro khutbah bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Paham ya? Jadi rukun-rukunnya harus berbahasa Arab. Ya. Jadi tujuannya bukan kan kalau misalnya ada yang tanya, gimana kalau yang dengerinnya nggak paham? Bukan tujuan untuk memahamkan, yang penting mereka dengar. Ya, jadi harus pakai bahasa Arab. Maka di beberapa tempat di pondok-pondok biasanya pakai bahasa Arab semuanya. Karena apa? Saking hati-hatinya. Tapi yang penting rukun-rukunnya. Rukunnya ya pakai bahasa Arab. Makanya sebenarnya gini. Makanya ketika
khutbah Jumat itu alhamdulillah misalkan nih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadat kan bukan termasuk rukun. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, contoh. Terus usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, ya kan? Udah. Ayat. Hah? Ayat. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha, misalnya. Sudah kan? Enggak usah diulang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ya kan? Terus baca kita apa namanya? Biasanya kita haturkan salawat serta salam kita kepada baginda. Enggak perlu itu juga enggak jadi masalah. Langsung aja to the point-nya aja. To the point ke judulnya langsung aja. Mafhum? Kalau sudah paham, melanjut. Tanbih ya, Bu. Hah? At-tanbih. At-tanbih. Qala Ahmad Az-Zahid wa Muhammad Ar-Ramli. Wa ikhtalafa fi ijabi umurin fil khutbah. Minha qaulul arkan al-mushtarat isma'uha bil arabiyati. Nah, tujuannya adanya rukun-rukun yang tadi disyaratkan itu ya bil arabiyah itu isma'uha, hanya untuk mendengarkan saja kepada hadirin yang ada di situ, bukan enggak harus paham. Bil arabiyati wal murad bidzalika ghairu ruknil qiraah. Ya. Amma hiya fala takun illa bil arabiyyati qat'an. Ya. Kalau yang rukun tadi apa namanya? Rukun-rukun itu syaratnya dengan bahasa Arab. Falau lam yakun fihim man yuhsinul arabiyyata fahuwa kal ajiz anit takbir. Jika di antara mereka itu enggak ada yang bisa bahasa Arab, fahuwa kal ajiz, maka dia itu seperti orang yang tidak mampu dari takbiratul ihram. Fa in madat muddatun li imkani ta'allum wa lam yata'allamu asaw kullahum wala jum'ata lahum. Jika di antara mereka jika berlewat waktu yang memungkinkan untuk belajar bahasa Arab dan mereka tidak mau belajar bahasa Arab, maka mereka berdosa semuanya. Wala jum'ata lahum. Enggak ada salat Jumat. Walau sami'ul khutbata walam yafhamu maknaha sahhat. Walau sami'ul khutbata, jika mereka mendengarkan, orang-orang yang hadir salat Jumat itu mendengarkan khutbah dan mereka tidak paham dengan bahasa Arab, enggak apa-apa, sah. Karena tujuannya isma', memperdengarkan saja arkanul khutbah kepada mereka. Wa minha niyatul khutbah wa niyatu fardiyatiha ala maqalahul Ghadhi Husain wal asah khilafu. Nggak perlu niat lagi kalau niatul khutbah ya. Wal asah khilafu. Artinya tidak perlu niat jika apa namanya khutbah. Wa minha tartib bainal arkani tsalatsah bi an yakuna al mabdu bihi alhamdulillah. Jadi harus tertib nih. Rukun-rukun yang 3 tadi harus tertib. Yang pertama apa? Alhamdulillah. Kemudian salawat. Kemudian wasiat. Ya, wal asahhu adamu dzalik. Tapi yang al asah menurut pendapat yang paling sahih tidak wajib tertib. An yakunal mabdu bihi alhamdulillah. Kan di sini wa minha termasuk daripada syarat tadi yang dibaca yang di atas katanya at-tartibu bainal arkani tsalatsa, tertib di antara piro-piro rukun telu. Jadi dimulai dari alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian wasi. Tapi wal asahu adamu dzalik. Jadi yang menurut pendapat yang al asah tidak seperti itu. Enggak wajib wala yajibu tartib bainal qiraah wad du'a. Dan tidak wajib tertib antara bacaan al-qiraah wad du'a lan doa. Wala bainahuma, dan juga tidak wajib tertib antara qiraat dan doa, wa baina ghairihima, di antara yang
selain qiraah dan juga doa. Mafhum? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.